Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 74PA10 Psikologi Kesehatan. Hari ini kami akan menjelaskan tema mengenai stress behavior. Apakah kalian tahu apa itu stres? Stres dalam istilah yaitu tekanan, ketegangan, kekuatan eksternal yang tidak menyenangkan atau respon emosional. Menurut Lazarus dan Launier 1978, stres sebagai transaksi antara manusia dan lingkungan dan menggambarkan stres dalam istilah kesesuaian orang sampai lingkungan. Selanjutnya terdapat dua model dalam stress behavior. Yang pertama ada model Cannon dan Sally, yaitu stres yang menekankan pada faktor fisiologis dan psikologis. Yang kedua ada model stres transaksional, yaitu stres yang mendeskripsikan hubungan antara individu dan lingkungannya. Selanjutnya ada model Cannon dan Sally. Model Cannon Fight or Flight Model atau model melawan atau lari Cannon. Cannon 1932, model Cannon disebut model stres melawan atau lari yang menunjukkan bahwa ancaman eksternal menimbulkan respon melawan atau lari yang melibatkan peningkatan tingkat aktivitas dan peningkatan gairah. Cannon menggunakan stres sebagai respon adaptif karena memungkinkan individu untuk mengelola peristiwa yang membuat stres. Sally General Adaptation Syndrome atau sindrom adaptasi umum Sally. Sindrom adaptasi umum Sally dikembangkan dan menggambarkan 3 tahap dalam proses stres. Ada 3 tahap dalam proses terjadinya stres. Yang pertama tahap alarm, yang menggambarkan peningkatan aktivitas dan terjadi segera setelah individu dihadapkan pada situasi stres. Yang kedua ada tahap perlawanan, yang melibatkan penanganan dan upaya untuk membalikan efek dari tahap alarm. Yang ketiga ada tahap kelelahan, yang dicapai ketika individu berulang kali dihadapkan pada situasi stres dan tidak mampu menunjukkan perlawanan lebih lanjut. Masalah yang terjadi pada model Cannon dan Sally. Yang pertama, keduanya menganggap individu secara otomatis merespons stresor eksternal dan menggambarkan stres dalam kerangka kerja stimulus respon langsung. Dan yang kedua, keduanya juga menggambarkan respons fisiologis terhadap stres sebagai sesuatu yang konsisten. Lazarus berpendapat bahwa stres melibatkan transaksi antara individu dan dunia luar mereka, dan bahwa respons stres ditimbulkan jika individu tersebut menilai peristiwa yang berpotensi menimbulkan stres sebagai benar-benar stres. Lazarus juga mendefinisikan 2 bentuk penilaian. Yang pertama, menggambarkan penilaian primer. Ada 4 cara untuk menilai peristiwa tersebut. Yang pertama, tidak relevan. Yang kedua, jinak dan positif. Ketiga, berbahaya dan ancaman. Dan yang keempat, berbahaya dan menantang. Yang kedua, menggambarkan penilaian sekunder, yang melibatkan individu yang mengevaluasi pro dan kontra dari strategi coping mereka yang berbeda. Peristiwa yang dinilai menimbulkan stres. Yang pertama, peristiwa penting. Stresor domain penting kehidupan lebih stres daripada domain lebih privat. 2. Kelebihan beban. Multitasking tampaknya menghasilkan lebih banyak stres daripada kesempatan untuk fokus pada lebih sedikit tugas pada satu waktu. Yang ketiga, peristiwa yang ambigu. Jika kejadian ambigu dan tidak jelas, maka orang tersebut pertama-tama harus menghabiskan waktu dan energi untuk mempertimbangkan strategi penanggulangan mana yang terbaik. Dan yang keempat, peristiwa tak terkendali. Jika stresor dapat diprediksi dan dikendalikan, maka stresor biasanya dinilai kurang stres daripada peristiwa tak terkendali yang lebih acak. Selanjutnya ada kontrol diri dan stres. Yang pertama ada self-efficacy atau efikasi diri. Saya yakin saya dapat berhasil dalam ujian ini. Hal itu dapat mengakibatkan perubahan fisiologis yang mengurangi respons stres. Yang kedua ada hardiness atau tahan banting. Perasaan memegang kendali dapat berkontribusi pada proses penilaian primer. Dan yang terakhir ada mastery atau penguasaan. Tingkat penguasaan mungkin terkait dengan respons stres.
Lalu ada stres dan perubahan fisiologi. Yang pertama yaitu sympathetic activation atau aktivitas simpatis, yaitu ketika suatu peristiwa dinilai menimbulkan stres, peristiwa itu memicu respon dalam sistem saraf simpatis. Hal ini menyebabkan perubahan faktor-faktor seperti tekanan darah, detak jantung, keringat, dan pelebaran pupil, dan dialami sebagai perasaan terangsang. Dan yang kedua ada hypothalamic pituitary adrenocortical atau HPA activation atau aktivasi hipotalamus hipofisis adrenocortical. Hal ini menghasilkan peningkatan produksi kortikosteroid, yang terpenting adalah kortisol yang menghasilkan perubahan yang lebih menyebar seperti pengelolaan simpanan karbohidrat dan peradangan. Selanjutnya ada aspek fisiologis dari respon stres. Yang pertama, reaktivitas stres, yaitu perubahan fisiologis. Yang kedua, ada pemulihan stres. Setelah bereaksi terhadap stres, tubuh kemudian pulih dan tingkat aktivitas simpatis dan HPA kembali ke awal. Yang ketiga, ada beban alostatis, yaitu sistem fisiologi tubuh terus-menerus berfluktuasi saat individu merespons dan pulih dari stres. Keadaan alostatis dan bahwa seiring berjalannya waktu, pemulihan semakin kurang lengkap dan tubuh semakin terkuras. Dan yang terakhir, ada resistensi stres, yaitu strategi coping, adaptif, karakteristik kepribadian tertentu, dan dukungan sosial. Yang terakhir ada mengukur stres. Mengukur stres ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengaturan laboratorium, dan kedua ada pengaturan naturalistik. Sekian video yang kami tampilkan pada hari ini. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat menambah pengetahuan lebih mengenai apa itu stres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.